Berdasarkan informasi yang dimuat di laman kemenkes.go.id bahwasannya untuk tahun 2022 akan dilakukan rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Sebagai acuan bahwasannya sudah ada edaran yang menyatakan bahwasannya pada tahun 2023 tidak ada lagi rekrutmen pegawai honorer. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas pemerintah angkat tenaga kesehatan non-ASN jadi P3K tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai pemerintah angkat tenaga kesehatan non-ASN jadi P3K, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan artikel yang dimuat pada laman kemenkes.go.id dengan judul pemerintah angkat tenaga kesehatan non-ASN jadi P3K. Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman ini bahwasanya pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan PNS menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K, di mana masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-PNS seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih status menjadi P3K tahun 2022 dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutmen pegawai honorer di tahun 2023. Tenaga kesehatan non-ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak atau honorer pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kontrak atau honorer BLUD, kontrak dengan DAK non-fisik BOK, PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Proses yang telah dilakukan Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka persiapan pengadaan P3K tenaga kesehatan, yaitu yang pertama pendataan tenaga kesehatan non-PNS di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui sistem informasi SDM kesehatan. Yang kedua, secara paralel menunggu terbitnya Permenpan RB tentang pengadaan PPK tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K tenaga kesehatan 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi teman-teman semuanya tenaga kesehatan silahkan nanti disimak informasi yang diterbitkan dari Pan RB dan Kemenkes mengenai rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, informasi yang ke C, kriteria tenaga kesehatan non-PNS yang diprioritaskan formasi P3K tahun 2022, yaitu yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabung kesehatan sesuai Perpres 38/2020, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan, sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022. Jadi teman-teman yang terjaring nanti untuk masuk rekrutmen P3K tahun 2022 ialah teman-teman yang sudah memiliki yang sudah terdata di SIS DMK kemenkes.go.id per 1 April tahun 2022. Yang selanjutnya memiliki STR aktif, surat tanda registrasi aktif untuk jenis jabung kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Kemenpan RB nomor 980/2021 dan SIP untuk yang bekerja di Fasyankes.
Dan yang terakhir diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Artinya, teman-teman semuanya persiapkan data teman-teman ini ya. Kalau sudah siap, nanti sama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota akan diusulkan untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 untuk tenaga kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan sosialisasi dan advokasi pada tanggal 19 sampai 21 April kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K tahun 2022. Rincian jumlah tenaga kesehatan untuk sebagai berikut, yaitu 11.000 sekian untuk dokter, 1.200 sekian untuk dokter gigi, perawat 102.000, bidan 72.000, tenaga kesmas 7.000 sekian, tenaga kefarmasian 4.000 sekian, ATLM 7.000 sekian, tenaga gizi 144, tenaga keseling 122. Sedangkan untuk dokter spesialis penyakit dalam ada 931, spesialis obgyn 742, spesialis anak 661, spesialis bedah 637, spesialis anestesi 571, spesialis radiologi 370, patologi klinik 288, dokter gigi spesialis 199 dan spesialis lainnya yaitu 2.268. Sistem Informasi SDM Kementerian Kesehatan per 29 April 2022 memberikan gambaran bahwasanya masih minim jumlah tenaga kesehatan di daerah. Sebanyak 586 dari 10.000 puskesmas tidak memiliki dokter. Sebanyak 5.000 dari 10.373 puskesmas belum memiliki 9 tenaga kesehatan sesuai standar. Sebanyak 268 dari 646 rumah sakit umum daerah belum memiliki 7 jenis dokter spesialis, yaitu anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Maka dari itu, menurut Menkes Budi menuturkan bahwasanya sebanyak 200.000 tenaga kesehatan akan diprioritaskan terlebih dahulu sebelum melakukan rekrutmen yang baru, karena jumlah ini membuktikan bahwasanya mereka sudah bekerja dan sudah lama berbakti kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga Menteri Kesehatan Pak Budi itu merasa bahwasanya mereka berhak diprioritaskan untuk diformalkan menjadi P3K. Jadi seperti itu. Nah, untuk kebijakan ini akan memastikan terpenuhnya tenaga kesehatan di daerah dan juga memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan. Jadi Pak Menteri Budi ini saat ini sudah memiliki pandangan bahwasanya untuk tahun 2022 ini akan memprioritaskan sebanyak 200.000 tenaga kesehatan untuk diformalkan menjadi P3K. Jadi untuk teman-teman semuanya, silahkan simak terus informasi dari Kementerian dan Pan-RB mengenai rekrutmen P3K tahun 2022 bagi teman-teman yang sudah memenuhi kriteria yang saya sebutkan pada poin C tadi. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Lebih jelasnya informasi ini bisa teman-teman cek di kemenkes.go.id bagian artikel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.